saya gunakan untuk membuat sayur asam segar Indonesia. Untuk bawang merah, bawang putihnya saya pakai masing-masing 7 siung. Kemudian sedikit cabai ya. Nanti juga saya akan tambahkan sedikit saja sayur kol sesuai selera. Dan untuk rinciannya saya memakai 2 buah jagung, 2 buah timun, dan 4 buah wortel, setengah kilogram kacang panjang, setengah kilo daun melinjo, kemudian seperempat buah melinjo, kacang tanah seperempat kilo, sedikit cabai kering sesuai selera aja. Kemudian untuk rendaman asam jawanya saya memakai 2 bungkus kecil, ada gula merah juga, daun salam. Di sini saya juga memakai lengkuas dan terasi sedikit untuk penyedapnya. Nah, pertama-tama kita hidupkan dulu kompornya, lalu kita rebus kurang lebih 2,5 liter air di dalam panci. Kemudian setelah itu kita masukkan kacang tanah yang telah dicuci bersih terlebih dahulu. Dan kemudian langkah selanjutnya kita membuat bumbu sayur asam. Nah, karena sayur asam yang saya buat ini agak banyak ya, jadi saya kasih garam terlebih dahulu. Garamnya agak banyak, ini gunanya untuk mempermudah kita menumbuk bumbu atau bawang ini nanti supaya nggak lompat-lompat gitu ya, dan juga supaya cepat halusnya. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa bawang yang kita pakai ini adalah kurang lebih ada 7 siung ya, bawang merah dan bawang putih. Nanti kalau semakin banyak bumbunya itu semakin terasa sayur asamnya itu lebih gurih ya, lebih kayak akan rasa juga sih kalau banyak bumbunya. Nah, kita potong-potong dulu seperti ini, kita potong 2 karena ini penumbuknya agak kecil ukurannya, biar mudah aja ya, mempermudah kerja kita aja sih. Lalu kita masukkan ke dalam kostum seperti ini. Saya masukkan, nanti bawang merah, bawang putihnya jangan lupa dicuci terlebih dahulu, lalu kita tumbuk perlahan. Nanti jangan lupa juga untuk cabai keringnya direndam terlebih dahulu. Nah, ini pemakaian cabai kering memang bagus sih ya, kalau semakin banyak menggunakan cabai kering nanti kuah sayur asamnya itu semakin merah. Tapi diingat juga takut ada anak kecil yang ikut makan, jadi mereka nggak tahan pedas, jadi ya kita atur aja tingkat kepedasannya. Kemudian kita tuang juga air asam jawa yang sudah kita rendam tadi. Nah, saya ingatkan kembali, air asam jawa ini saya menggunakan 2 bungkus kecil, kemasan kecil yang biasa dijual di pasar itu loh ya. Untuk sebanyak sayur asam ya hampir penuh panci ini ya. Kemudian kita boleh masukkan juga bumbu yang sudah kita tumbuk tadi. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, kita kupas dulu semua sayuran lalu kita potong seperti ini. Potong aja jagungnya bulat-bulat gini ya, potongan sayur asam gitu. Kemudian untuk timunnya setelah kita kupas, kita buang sedikit bijinya, jadi kita ambil bagian dagingnya aja. Nah, kemudian untuk sayur wortelnya kita potong aja seperti ini, potong aja agak tebal untuk potongan sayur asam. Kemudian semua jenis sayuran yang bersifat keras itu boleh kita masukkan terlebih dahulu seperti jagung, kemudian wortel. Selain itu kita masukkan juga sedikit terasi ya. Nah, ini pemakaian terasi, kemudian daun salam, lengkuasnya. Nah, kita masukkan. Kemudian ini saya memakai gula merah ya. Untuk rasa manisnya itu saya ambil dari gula merah aren ini, kurang kecil, saya potong 2 aja biar dia cepat larutnya. Jadi sedikit aja sih gula merahnya ini ya. Kemudian selain itu untuk melengkapkan rasanya saya menambahkan juga 2 sendok kaldu jamur. Ya, saya tambahkan 2 sendok kaldu jamur. Kemudian kita pastikan lagi, jika kurang garam kita boleh tambah garam, karena tadi di awal juga kita sudah memakai garam saat menunggu bumbu ya. Ini untuk mengepaskannya lagi. Nah, saya juga menambahkan gula pasir. Nah, ini tadi walaupun udah pakai gula aren, ternyata kuahnya ini kurang pas, saya masih harus menambahkan gula pasir lagi. Nah, kurang lebih saya memakai 2 sendok gula pasir.
pokoknya kita harus mencukupkan rasanya supaya itu rasanya tuh benar-benar enak dan gurih gitu ya. Nah kemudian kita aduk dulu sayurannya, seperti ini udah cakep banget hasilnya, ada merah, kuning ya, ada putih dari kol, ada warna kuah yang begitu berselera ya. Lalu kita boleh juga tambahkan asam jawa, air larutan asam jawanya tadi jika terasa kurang asam. Nah saat dia udah mendidih begini, kita boleh masukkan kembali sayuran yang mudah lembut, nah seperti timun. Kemudian kita tambahkan juga sayur ini ya, kacang panjang. Ini boleh juga masuk karena kacang panjang itu mudah banget lembutnya. Nah udah akhir-akhir udah mau menjelang masak gitu ya sayur asamnya. Nah ini kacang panjangnya saya potong seperti ini. Nah ini jadinya seperti ini, kita cuci bersih lalu kita potong seperti ini sama panjang ya. Kita aduk perlahan, kita biarkan dulu sampai dia benar-benar masak. Nah terakhir sebelum diangkat, campuran sayuran yang kita masukkan adalah daun melinjo. Nah kalau daun melinjo ini udah masuk, ini udah nggak perlu kita tunggu lama lagi ya. Jadi daun melinjo ini tadi belinya setengah kilo, tapi kita petikin dulu yang tua, kita nggak masukin, kita ambil yang muda-mudanya aja. Nah ini jadinya cakep banget, ini ada hijau, kuning, merah ya, putih ya. Jadi sebenarnya sayur asam ini boleh juga dipakein pepaya muda, tapi tadi saya nyari di pasar, mungkin ini masih suasana lebaran, di pepaya muda tuh nggak ketemu, jadi saya pakainya timun aja. Nah ibu muda, ini sayur asam Indonesia kita sudah jadi dan sudah siap untuk kita sajikan. Selamat mencoba ibu muda, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.